Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tiada jeda basmi korupsi. Korupsi di negeri ini sudah tengah dan akan terus terjadi dalam jangka waktu lama. Ia telah menjelma sebagai salah satu musuh paling membahayakan sehingga bangsa ini mesti benar-benar gigih melawannya dimanapun dan kapanpun. Korupsi bukanlah musuh dalam halusinasi. Korupsi nyata, benar-benar nyata, bahkan dekat, benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Korupsi ada di sekitar kita. Korupsi juga tak mengenal waktu. Setiap saat, saban ada peluang, mereka yang bermental korup dan bertangan jahat siap menggasak uang rakyat. Seperti tikus-tikus kotor, ketika situasi dirasa aman, para koruptor tak akan berhenti mengerat harta kekayaan negara demi menggelembungkan perut mereka. Karena korupsi tak mengenal masa, kita pantang mengambil jeda dalam memeranginya. Karena itu pula, kita sepakat dengan desakan pegiat anti korupsi agar penegak hukum tak perlu mengambil napas dalam menangani kasus korupsi selama perhelatan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak 2020. Indonesia Corruption Watch atau ICW misalnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak memoratorium proses hukum calon kepala daerah. ICW tidak ingin KPK mengikuti jejak Polri yang memilih untuk menunda proses hukum calon kepala daerah sesuai instruksi Kapolri Jenderal Idham Aziz tertanggal 31 Agustus 2020. Bak Gayung bersambut, KPK pun kemarin menyatakan sikap tegas tidak akan menghentikan proses hukum calon pemimpin daerah selama pilkada. KPK tetap memperlakukan mereka sama seperti pihak lain yang terbelit kasus korupsi. Calon kepala daerah yang menjadi pasien KPK tidak akan mendapatkan dispensasi apapun. Pemeriksaan dan semua tindakan hukum lainnya akan terus dilakukan jika diperlukan, tak peduli. Meski bisa jadi proses itu berimbas buruk pada posisi mereka dalam kontestasi. Benar bahwa meneruskan proses hukum calon kepala daerah selama pilkada berpotensi memantik prasangka negatif. Betul bahwa dugaan aparat tidak netral dan ikut bermain politik sangat mungkin muncul. Prasangka dan dugaan itu wajar, tapi justru disitulah sebenarnya profesionalisme penegak hukum diuji. Selama KPK profesional, mereka tak boleh ragu untuk meneruskan proses hukum calon kepala daerah. Selama kepolisian yakin bisa dipercaya, semestinya mereka tak perlu bersikap sebaliknya. Keputusan KPK meneruskan proses hukum calon kepala daerah selama pilkada adalah langkah tepat. Sangat tepat, karena selaras dengan prinsip equality before the law. Semua sama kedudukannya di depan hukum. Tidak ada yang boleh diperlakukan berbeda, termasuk peserta pilkada. Lebih dari itu, melanjutkan proses hukum calon kepala daerah merupakan kontribusi positif bagi demokrasi. Selama dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, proses itu bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang rekam jejak para kontestan. Dengan begitu, rakyat dapat menimbang lebih matang siapa yang mesti dipilih agar tidak menyesal kemudian. Dengan dibeberkannya jati diri calon kepala daerah secara gamblang, apalagi yang terkait dengan kasus korupsi, rakyat diharapkan lebih cerdas menjatuhkan pilihan. Demokrasi di daerah pun tidak hanya sekadar pesta, tetapi menemukan substansinya dengan menghasilkan pemimpin yang bersih dan berkualitas. Kepada korupsi kita pantang berkompromi. Pepatah bijak menyebutkan, fiat justitia ruat caelum. Meski langit akan runtuh, keadilan harus terus ditegakkan. Jadi, tidak ada alasan untuk menghentikan proses hukum calon kepala daerah hanya karena ada pilkada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita akan coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana sebetulnya apakah memang basmi korupsi ini dengan ketentuan atau kondisi tertentu bisa ditunda. Kita coba bertanya dengan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Oce Madril. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Oce, semua orang yang menegakkan hukum selalu mengatakan bahwa sekalipun langit runtuh,
keadilan akan ditegakkan. Tetapi dalam proses pilkada, Kepolisian Republik Indonesia sudah memutuskan untuk menunda penyelidikan pasangan calon yang mungkin tersangkut hukum sampai proses pilkada ini selesai. Tapi KPK memutuskan tidak, akan terus tetap melanjutkan. Kalau menurut Anda sebetulnya ada yang salah, ada yang benar nggak di situ? Ya sebenarnya secara hukum tidak ada ketentuan mengenai moratorium ya atau masa jeda atau penundaan sebuah proses hukum begitu, apalagi untuk kasus-kasus yang katakanlah yang berdimensi kepentingan publik atau yang berdimensi kejahatan luar biasa seperti korupsi. Bahkan di dalam undang-undang pemberantasan korupsi dikatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghentikan atau menunda proses hukumnya. Jadi walaupun misalnya mereka mengembalikan kerugian negara, dugaan kerugian negara, itu pun tidak menghentikan proses hukum begitu. Jadi sebenarnya apalagi karena alasan politik ya, apalagi karena alasan suatu kontestasi politik misalnya, itu nggak ada secara hukum sih sebenarnya tidak boleh. Tapi konon katanya begini, Bung Oce, kenapa kepolisian memutuskan untuk menunda proses hukum sampai proses pilkada selesai karena tidak mau dianggap kemudian ikut sebagai alat politik misalnya untuk mengganjal beberapa calon tertentu. Kalau ada pemikiran seperti ini bagaimana, Bung Oce? Iya, itu kan mencampur adukkan antara politik dan hukum ya, atau mempolitisasi hukum. Jadi sebenarnya hukum itu kan sederhana, sepanjang ada alat bukti ya, bukti permulaan yang cukup, ada 2 alat bukti minimal, maka seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Kalau memang alat buktinya belum kuat atau nggak ada, ya memang nggak boleh begitu. Nah kemudian proses hukum itu akan berlanjut bagi mereka yang menjadi tersangka, itu mereka juga bisa mengajukan semacam pra peradilan untuk melawan itu. Jadi memang tidak boleh dicampur dengan alasan-alasan politik begitu. Baik, kalau kita bicara murni hukum, di faktanya di Pilkada 2020 ada banyak daerah yang hanya ada calon tunggal, tidak ada calon lain. Dan kalau kemudian mereka tersangkut kasus hukum dan kemudian misalnya katakanlah polisi juga mengikuti KPK untuk tetap memproses, di tengah perjalanan kemudian ada 2 alat bukti kuat dan mereka jadi tersangka, itu berarti daerah itu kehilangan calon kepala daerah yang baru. Bagaimana itu, Bung Oce? Iya, memang kalau kita lihat ya prinsipnya seperti ini. Memang kalau ada yang terlibat kejahatan, apalagi bagi calon kepala daerah atau pejabat publik, prinsipnya sebenarnya harus diumumkan, harus transparan kepada publik. Itu kan yang tersirat dalam putusan MK soal mantan koruptor ya. Harus publik itu berhak tahu apakah seseorang calon pejabat publik itu terlibat kejahatan atau tidak. Nah, memang mereka tidak dilarang untuk mencalonkan atau ikut dalam kompetisi politik. Tapi transparansi itu penting. Nanti biar pemilih yang menentukan akan memilih mereka yang diduga terlibat kejahatan itu atau memilih kota kosong misalnya. Jadi kan semua mekanisme kalaupun tidak terpilih kan ada mekanisme lanjutan dari sisi pilkadanya. Oke, jadi apapun yang terjadi memang proses hukum akan sebaiknya tetap harus dilanjutkan. Begitu ya, Bung Oce ya? Iya benar, karena kalau misalnya ada jeda pemberantasan korupsi atau jeda penegakan hukum, nanti ke depan nanti akan ada lagi peristiwa lain di mana akan ada kebijakan khusus lagi. Jadi hal seperti ini bisa terulang dan ini presiden buruk. Baik, terima kasih Bung Oce Madril untuk menyatakan pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi, Bung Oce. Bang Elman, pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian memang proses hukum itu dilanjutkan di tengah jalan, dan tadi saya hanya memberikan contoh kasus di daerah yang hanya ada 1 pasangan calon. Kalau kemudian di tengah jalan terbukti bersalah, jadikan tersangka, kan otomatis langsung tidak bisa lagi menjadi kepala daerah atau bagaimana? Iya, dianggap berhalangan tetap kan. Berhalangan tetap. Jadi kalau, dan itu kan katakanlah kalau dia divonis misalnya kan. Iya. Dalam kan, proses pilkada ini ya. Dalam pilkada ini kan. Ya dia non aktif dan mungkin tetap dilantik seperti dulu ya. Di penjara kan gitu kan. Di dalam penjara dilantik. Penjara, tapi pada menit yang sama juga akan dilantik pejabat yang baru kan gitu kan. PLT kan. Mungkin wakil yang terpilih kan gitu kan. Itu sebenarnya
tidak ada masalah. tidak ada masalah, tidak sulit. Tetapi yang penting sebetulnya tadi sebenarnya Bung Oce kan katakan kan topik utamanya adalah sebetulnya alat bukti. Ya. Ya kan? Sepanjang alat bukti itu ada minimal 2 kan begitu kan? Betul. Maka kapanpun itu ditemukan pada saat itu juga memang KPK harus mengumumkan bahwa paslon ini tersangka gitu. Iya. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi tidak ada yang dilanggar di situ. Kalau polisi menyatakan menunda, silakan. Itu hak polisi kan. Oke. Tetapi tadi kan kita katakan kan, sekalipun langit runtuh, keadilan Harus tetap harus ditegakkan. Iya. Jadi artinya apa, Bung Deo kan? Inilah sebetulnya dari dulu kita ingatkan partai politik. Iya. Harus terbuka, harus transparan. Lihat dulu paslon yang dijagokan, ada terindikasi nggak? Masa nggak bisa diendus seseorang calon paslon terendus bahwa dia terkena kasus hukum gitu kan? Menurut saya itu tidak mungkin dia nggak tahu. Tapi terkadang kan parpol ini kan ya sudahlah demi keterpilihan karena orang ini juga bakal ya hasil survei 100% kan gitu kan. Populis ya. Populis Populer gitu. dia. Udahlah. Bagaimana nanti kan kita. Disinilah sebetulnya peran dari partai politik ikut juga mencederai hukum itu. Dan bagaimana kita bisa mengatasi kasus korupsi kalau budaya seperti itu masih ada. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya KPK tidak boleh tunduk kepada politik. Dia tetap tunduk kepada undang-undang anti korupsi. Bahwa kapanpun ada alat bukti ditemukan, umumkan. Tanpa pandang bulu, mau siapapun dia, anak siapapun dia, umumkan gitu. Itu dia. Pertanyaannya begini Bang, kan sering terjadi yang diduga atau dalam proses kemungkinan akan tersangkut kasus hukum adalah orang-orang yang dalam tanda petik kuat begitu. Kuat pengaruh politiknya, kuat pengaruh uangnya juga dan macam-macam. Nah, mungkin ini mempengaruhi juga orang-orang untuk ya sudahlah kita tunda saja dulu, kita coba cari cara seperti apa supaya pilkada ini bisa berjalan. Itu bagaimana? Ya, itulah yang saya katakan tadi, saya singgung itu kan mencampur adukkan kepentingan politik, bahkan juga betul ego daripada orang tertentu, apakah parpol atau apa kan. Tetapi kan prinsip hukum kan tidak seperti itu kan. Apalagi kalau kita berdasarkan undang-undang anti korupsi, alat bukti. Pertanyaannya alat bukti. Itu yang saya katakan bahwa KPK itu kan selalu terukur. Ini soal kepercayaan. Ini soal trust. Sepanjang lembaga penegakan hukum itu dipercaya, maka kapanpun dia mengumumkan tersangka, apakah itu paslon, maka rakyat akan menerimanya dengan lapang dada. Tidak akan dianggap ikut bermain politik, ikut mengganjal pihak-pihak tertentu begitu? Tidak akan. Tetapi ketika lembaga penegak hukum itu memang tidak dipercaya, bahkan mungkin juga selama ini juga memang dipakai untuk hal seperti itu, ya memang sulit. Nah, inilah sebetulnya saya harapkan KPK tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Jadi tetap landasan utamanya adalah alat bukti. Jadi KPK itu bermain di situ, Leo. Alat bukti. Yang penting itu ya. Itu jangan, karena nggak boleh katanya. Dan kedua kita ingatkan KPK ketika sedang menegakkan hukum jangan bermain-main. Jangan akan ada tersangka. Ya, itu kan KPK. Dulu kan KPK kan begitu. Akan ada tersangka baru. Ya kalau ada tersangka baru umumkan dong. Langsung saja kok bermain-main gitu ya. Kita ingatkan KPK jangan genit gitu. Baik, kalau basmi korupsi tidak ada jeda, tapi kita harus jeda kalau sekarang Bang. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi lagi Bang, kita coba dengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Elman dan Bang Jonas Horas, Bah. Horas, selamat pagi Ibu Upik. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Ini kita
boleh istirahat untuk Saya- membasmi korupsi sementara pilkada berlangsung atau bagaimana menurut Anda? Kalau saya gini loh, jangan banyak ini deh, jangan banyak wacana. Saya juga habis bicara juga bingung. Kenapa ngomongin pakai ditunda lah sekarang gini aja deh yang di depan mata nih. Kalau orang sudah punya rekening gendut, itu kenapa follow-nya nggak ada? Kemana? Diem aja. Bahkan ada salah satu, ini contoh soal nih, nggak usah ngomong pilkada deh, yang nyata aja sebelum pilkada juga banyak. Pengangkatan komisaris salah satu BUMN, ada orang rekening gendut, kenapa dijadikan salah satu komisaris utama? Itu gimana PPATK-nya kan harusnya dilaporkan dan gimana ya? Saya sih kayak ngeliatnya ketua KPK-nya mungkin juniornya atau bagaimana saya nggak tahu juga. Jadi saya kalau ngomong ini banyak ini ya banyakan kayak ayun-ayunan gitu ya, ayun sana ayun sini gitu. Iya. Ya, terus dugaan dan prasangka, jangankan dugaan prasangka, orang kenyataan aja nggak diapain, apalagi dugaan. ICW kan bilang dugaan dan prasangka dan itu nggak usah orang iya kok gitu loh. Cuman kadang-kadang kan buktinya ada 2 bukti, udah ada alat bukti, ada lagi kurangnya, akhirnya beritanya hilang. Baik. Aduh. Jadi tidak boleh ditunda ya sama sekali ya Bu ya, tidak boleh ada jeda membasmi korupsi ya Bu Upik ya. ya nggak usah, orang nggak dijeda juga, ya rasanya dijeda-jeda kok, apalagi ada omongan dijeda. Oke, baik, terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Bu Upik kelihatannya sudah agak kurang berpengharapan tuh. Tidak usah dijeda juga sudah terjeda-jeda katanya. Anggapan dia korupsinya pun tidak jeda. Baik, kita akan coba dengarkan lagi pendapat pemirsa Metro TV berikut di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Elman ya. Ini Ya, judulnya selamat bagus sekali, tiada jeda basmi korupsi. Kalau saya memang tidak boleh jeda ya, alias tidak boleh berhenti. Karena memang negara ini terus maju. Kita sudah 75 tahun merdeka. Terus kalau kontrol internal, eksternal itu di suatu negara yang ingin maju, itu sangat dibutuhkan, Mas. Jadi kalau kita lihat sekarang, kurang apa sih ya di negara kita ya? Betul juga kata Bu Upik tadi ya. Terus BPKP ada, di setiap lembaga pemerintah ada inspektoratnya, ya kan? Iya. Ada pengawas banyak, tapi fungsinya dijalankan tidak. Nah itu yang penting. Sehingga kalau sekarang menurut saya, masyarakat harus lebih detail. Jadi masyarakat ini kan sekarang Menteri Pendidikan memupuk untuk generasi muda ke depan yang pintar-pintar, lebih handal, lebih ABCD. Nah sekarang pintarnya harus berani. Kalau cuma pintar tidak berani, itu negara nggak bisa maju. Jadi sekarang korupsi ini, Pak, itu harus terus dan terus. Kalau enggak negara kita nggak akan bisa maju. Itu yang penting. Jadi pemerintah ya the topnya bangsa ini ya pusing juga sebenarnya kayak Pak Jokowi. Tapi beliau harus tekankan tidak ada tedeng aling-aling lagi. Jadi jangan main-main dengan korupsi. Ya, Bu jadi Agustina, kalau Bu bangsa Agustina, mau maju, kita ada jeda. Ya. Oke, Bu Agustina, kalau dalam proses pilkada, misalnya Polri menghentikan dulu proses hukum karena menunggu proses pilkada selesai, karena khawatir kemudian kalau misalnya dilanjutkan di tengah jalan ditersangkakan, misalnya itu dianggap mengganjal atau ikut bermain politik, itu bagaimana menurut Anda? Kalau saya ya kurang setuju kalau menurut saya. Polisi punya kerjaan, lanjut aja. Ya urusan itu yang terbuka. Yang penting tidak ada kepentingan tertentu yang mencederai haknya rakyat. Itu saja. Kalau memang dia jelas, dia sebagai tersangka, buka saja supaya masyarakat tahu. Kalau enggak masyarakat kan selalu dibodoh-bodohin, Pak. Nah, itu. Jadi terbuka saja kalau menurut saya, nggak ada lagi tutup-tutup, ya kan? Kita bersyukur kemarin ada Maki, itu bisa terbuka Joko Chandra, ya kan? Kalau tidak. Oke, terima kasih Bu Agustina. Ini salah satu masyarakat yang memang tidak bodoh karena tidak bisa dibodoh-bodohin begitu Bang ya. Kita akan coba dengarkan pendapat lagi dari pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Elman dan Bang Leo. Ya, pokoknya kalau urusan korupsi itu bidangnya Bang Elman memang. Wes, pokoknya begitu prinsipnya. Maksudnya memberantas ya, bukan bidang korupsi. Ini persoalan law enforcement dari para birokrat, kemudian elit politik. Itu yang rupanya harus ditekankan untuk sense of crisis corruption. Nah, untuk itulah kita melihat fakta dan data.
bahwa tahun 2004 sampai 2019 itu KPK melaporkan yang paling banyak korupsi itu adalah 359 itu dari kasus pusat. Kemudian berikutnya provinsi. Lalu eselon 1, 2, 3 itu yang menarik di sini adalah bahwa yang korupsi besar itu yang sampai terjadi kasus itu adalah gubernur 21 orang, bupati itu dan wali kota 119. Ini kaitannya dengan pilkada ini. Nah, kalau ini yang begitu tinggi ya, yang jadi masalah adalah sampai kepada persoalan APBN juga. Karena kita tahu bahwa APBN itu juga menangani persoalan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu 43% swasta yang kena itu. Nah, yang jadi masalah secara praktis, maka elit politik itu dan para elit birokrat yang kaitannya dengan law enforcement, nah ini harus ditekankan sungguh-sungguh. Lalu yang penting lagi, ini petunjuk bahwa adanya, adanya cerai talak 3. Moralitas dengan dengan hukum positif. Nah, disinilah kalau sudah berselingkuh dengan para konglomerat Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Sampai ke talak 3, Bang. Oke, kita coba dengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut di Bengkulu, Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Rionat. Selamat pagi, Bung Elman. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Saya salut dengan ada bupati di Nganjuk ya, ibu-ibu itu. Dia melalui jalur independen karena tidak bisa bayar mahar. Prinsip dia, kalau ada yang bisa bayar mahar miliaran, waktu menjabat tidak akan bisa tegak lurus. Itu satu. Yang kedua, ini masalah adanya moratorium dari Kapolri. Saya berpikir mungkin benar pendapat Kapolri ini. Kenapa? Dia sudah menduga orang-orang ini sudah terlibat semua. Cuma kalau diproses nanti bisa menunda pelaksanaan pilkada. Yakin dia bahwa para ini sudah terlibat. Dia sudah punya data mungkin. Cuma tinggal menunggu saatnya aja. Itu pemikiran saya ya, mudah-mudahan salah. Tetapi yang saya ingin katakan seperti yang disampaikan, seharusnya hukum itu tetap tegak walaupun dunia akan runtuh. Itu yang pertama. Yang kedua, berlakunya prinsip hukum kepada semua orang, equality before the law. Nah, ini kenapa diabaikan oleh Pak Idham Aziz? Kita sesalkan ini. Karena apa? Mungkin seleksi dari partai politik untuk calon-calon kandidat ini kurang selektif. Mereka cuma seleksi jangan-jangan cuma karena mahar. Karena itu bukan karena prestasi atau karena kinerja atau karena integritasnya. Nah, ini yang kita sesalkan. Di daerah saya betul, di daerah-daerah bukan daerah saya, daerah-daerah yang banyak duit lah yang bakal menang. Contohnya Pileg aja begitu. Pilkada juga begitu saya bilang. Nah, ini kan karena pemikiran masyarakat kita masih memilih dengan transaksional. Baik. Jangan sampai transaksional tentunya. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Ini menarik sekali yang dibilang Pak Edward ini Bang. Jangan-jangan memang Pak Kapolri sudah punya data begitu bahwa ini kemungkinan besar akan kena semua. Bagaimana nih Bang? Iya, ini saya kaget juga itu. Sinyalemen dari Pak Edward ini kan. Ya mudah-mudahan salah ya. Sinyalemennya Pak Edward ini benar. Kalau salah. Kalau benar memang apes juga negara ini kan gitu kan. Nah, jadi memang intinya sebetulnya kan begini, Bang Leo. Iya. Kalau kita simpulkan dari 4 penelpon ini, memang masyarakat itu menghendaki, ya kan, penegakan hukum itu tidak boleh terhenti oleh kepentingan-kepentingan apapun gitu kan. Termasuk politik. Bahkan politik harus jauhkan dari penegakan hukum kan. Karena apa? Seperti yang kita juga tahu selama ini kan, korupsi itu nggak pernah jeda. Dia tidak mengenal waktu kok. Kapan ada kesempatan, pada saat itu juga dia ngutil gitu. Korupsi. Jadi orang-orang seperti ini kan tidak boleh diberikan ampun kan. Tidak boleh diberikan jeda. Itu sebabnya saya juga berharap masyarakat sekarang ini, kecuali ini menjadi urusannya KPK, urusan masyarakat itu tidak kalah pentingnya. Coba cermati satu persatu paslon yang ada di wilayahnya. Apakah calon gubernur, apakah calon bupati, apakah calon wali kota. Coba buat
grup diskusi gitu kan, untuk mencermati siapa sebetulnya orang ini, siapa dia masa lalunya, terutama ada nggak terindikasi korupsi, pernah nggak dia narapidana kan gitu kan. Nah, kalau sudah pernah jadi narapidana, masa orang ini masih harus diberi kepercayaan? Kan katanya lagi, manusia bisa bertobat katanya Bang. Ya bertobat dalam arti ya kalau dulu dia korupsi 100 rupiah, nanti pertobatannya ya tidak lagi 100, sejuta kan gitu kan. Nah, jadi maksud saya masyarakat jangan sampai salah pilih kan. Katakanlah misalnya karena parpolnya kurang waspada, atau hilap atau apa ya, tapi masyarakat harus cermat. Jangan sampai meloloskan orang-orang yang pernah dan sudah terindikasi korupsi. Jadi KPK main, mestinya juga polisi main, mestinya juga jaksa ikut. Ya, rakyat tidak kalah pentingnya karena coblosanmu itulah yang akan menentukan pemimpinmu itu pemimpin yang benar atau pemimpin yang salah. Dan akan menentukan nasibnya 5 tahun ke depan. Pasti. Jadi kalau dia sembarang mencoblos paslonnya, maka rezekinya pun akan sembarang. Masalahnya kan begini Bang, jangankan di masa pandemi sekarang yang membuat banyak orang ekonominya sulit. Di kondisi sebelum pandemi pun, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan ini akhirnya buyar begitu ada warna merah dan biru yang berkibar-kibar begitu. Dan akhirnya rakyat pragmatis, ya sudah saya kan dapat nih jelas sekarang daripada saya juga tidak tahu kok apa yang akan dilakukan oleh kepala daerah itu untuk saya. Ya sudah saya terima saja sekarang, ya saya pilih dia saja. Itu bagaimana Bang? Ya inilah sebetulnya peran Bawaslu kan gitu kan. Nah, kalau Bawaslu ini hanya sekedar berperan di atas kertas, maka yang Bung Leo katakan tadi lembaran biru dan merah ini akan tetap berseleweran di depan mata kan gitu kan. Ya saya nggak bisa salahkan masyarakat, tetapi yang saya ingatkan ya Bawaslu, cobalah petugas-petugas mereka yang ada di desa-desa, di kecamatan, ya jangan juga mereka, mohon maaf, jangan juga mereka ikut seperti pagar makan tanaman pula kan gitu kan. Bisa jadi ya, dia beberapa kali terjadi kok. Ya, dia pura-pura keker, baru kan. Nah ini saya sudah tahu ini. Bagaimana nih? Mau kita lanjutkan atau apa? Atau silaturahmi saja? Silaturahmi saja gitu. Nah ini menurut saya, tolonglah Bawaslu betul-betul tertibkanlah petugas-petugas yang ada di lapangan. Saya tidak menuduh mereka. Tetapi bukan tidak mungkin ada salah satu atau salah dua atau salah 10 atau salah 100 atau salah 1000 petugasnya yang memang menyelewengkan tugas pokoknya kan gitu kan. Nah tapi menurut saya kali ini kita minta rakyat lah, kan udah dirasakan selama 5 tahun yang lalu bagaimana rakyat terbodohi, tertipu. Dulu dia katakan saya akan menjadi bupati, gubernur, wali kota yang terbersih di dunia katanya kan. Tidak akan korupsi, melayani masyarakat. Tahu-tahu 5 tahun sudah berlalu, apapun tidak dia lakukan, bahkan duit negara dia curi kan gitu kan. Belum tertangkap gitu kan. Pertanyaannya begini Bang, kembali lagi ke pernyataan Bang Elman di awal bahwa kan ini semua muaranya adalah partai politik. Ketika partai politik memang benar melakukan apa yang dikatakan ingin memberantas korupsi, tentunya kan calon-calon atau bakal calon yang punya catatan merah, catatan hitam di masa lalu kan tidak diterima. Tapi kan faktanya Bang, sampai sekarang kekuatan yang lain yang lebih kuat Bang. Bagaimana itu Bang? Itulah sebetulnya harapan kita rakyat ini ya. Tiap partai politik itu kan mestinya kan punya tim pilkada kan. Tim pilkada ini sebetulnya tugas utamanya bukan hanya melihat elektabilitas daripada kader atau calon, tapi yang lebih utama adalah meneliti apakah orang ini betul-betul bersih, terbebas dari korupsi dan indikasi korupsi. Kan tapi kan seperti yang saya katakan di awal tadi kan, pada umumnya kan partai politik ini kan lebih mengedepankan elektabilitasnya. Begitu elektabilitasnya tinggi, waduh, tutup mata dia dah. Udah dah pokoknya ini aja.
ada masukan, wah ini terkadang kau tahu apa kau? Ini mestinya ya nggak tahu saya ya. Tapi saya mengatakan ya, Bung Leo, sebetulnya inti persoalannya adalah partai politik sebetulnya. Kalau partai politik ini betul-betul jujur, bersih, aman sebetulnya ini. Bagaimana kita bisa mempengaruhi itu juga, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Musa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat fakta seperti sekarang, maka memang kelihatannya susah untuk berharap bahwa orang sadar untuk tidak korupsi, dan kemudian mohon maaf kalau kemudian masyarakat pemilih pun banyak sekali yang pragmatis, yang memberikan sesuatu untuk dia langsung pada saat proses pilkada akan dipilih, dan ya sudah terserah masa depannya seperti apa. Nah, kalau melihat seperti ini Bang, harapan apa yang bisa tetap kita tumbuhkan? Ya, sebetulnya Bung Leo, berharap saja pun tidak mungkin. Bahkan tidak bisa berharap? Tidak bisa berharap. Jadi kalau Bung Leo katakan tadi, menunggu kesadaran, itu sudah hilang dari bumi Indonesia itu. Kesadaran, ya toh? Pengharapan, itu nyaris nggak ada lagi itu kan. Jadi memang harus ada sebetulnya kekuatan yang memaksa. Nah di situ sebetulnya tadinya kita mengharapkan juga peran hakim kan. Ketika hakim juga tidak serta-merta memahami tentang kondisi yang sudah ada darurat ini, maka itu korupsi itu tidak akan pernah berhenti kan gitu. Karena tidak ada hukuman berat yang membuat tidak ada hukuman berat. Kan mestinya kan ya. Katakanlah misalnya kan mau misalnya dihitung misalnya kan. Di atas 1 M misalnya kan. 1 miliar misalkan. Memang hukum aja dia seumur hidup. Iya toh? Takut langsung. Seumur hidup. Tanpa ada pemotongan hukuman lagi nanti kan, nggak ada lagi remisi gitu kan. Nah itu akan pasti membuat jerak. Nggak usah kita miskinkan. Tapi ada nggak orang yang siap sepanjang hidupnya di penjara? Kapan lagi dia menikmati? Dan di penjara sebetulnya tidak boleh ada kenyamanan. Tidak boleh ada penjara khusus. Nah, tidak boleh ada penjara khusus seperti istimewa. Sekarang ini kan dibuatlah di Sukamiskin kan. Kalau menurut saya mereka campur adukan aja dengan narapidana kriminal. Campur adukan aja. Terserah di mana yang katakanlah bisa menampung, ya katakanlah di Cipinang, kirim situ. Di Kuningan, kirim Kuningan. Di Merauke, kirim ke Merauke. Jadi terserah. Apakah itu akan mempersulit keluarga korban? Terserah. Nah, karena kalau saya melihatnya Bung Leo, keadaan korupsi Indonesia ini bukan hanya darurat. Sudah nyaris tidak punya pengharapan lagi untuk kita bisa sembuhkan ini. Karena begitu banyaknya di mana-mana, di banyak tempat. Kita nggak tahu lagi siapa sebetulnya yang jujur dan bersih. Akhirnya kita pun ketika dia memegang palu, apa kita bisa percaya tangan yang sedang memegang palu ini tangan yang tidak pernah digunakan untuk korupsi? Itu apa? Pertanyaan besar ya. Ketika pedang keadilan itu dihunus, pemegang pedang keadilan ini betul-betul bersih nggak? Betul-betul mata tertutup atau buka sebelah? Itu. Jadi kita nggak apa. Kita pikir, waduh, dia sekarang sedang memimpin. Padahal kita tahu, kita nggak yakin juga dia tidak pernah korupsi kan gitu. Itulah keadaan. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan keadaan ini menjadi normal? Memang harus ada memaksa gitu kan. Dan itu berarti jangan ditunda ya? Jangan ditunda. Jadi udah benar itu KPK. Nggak boleh menunda kasus-kasus korupsi. Besok pun ada pemilihan. Ketika hari ini ada alat bukti 2, hari ini juga umumkan apakah dia ikut paslon atau tidak. Umumkan. Mau kalah mau menang dia nggak ada urusan buat kita. Demi keadilan.
Semoga itu yang terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Bagi. Pemirsa, melanjutkan proses hukum calon kepala daerah merupakan kontribusi positif bagi demokrasi. Selama dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, proses itu bisa memberi gambaran lebih jelas tentang rekam jejak para kontestan. Demokrasi di daerah pun tidak sekedar pesta, tapi juga menemukan substansinya dengan menghasilkan pemimpin yang bersih dan berkualitas. Kepada korupsi kita pantang berkompromi, meskipun langit runtuh, keadilan harus terus ditegakkan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.